Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga pada saat ini kita masih dapat hadir untuk bersimpuh di hadapan Allah di masjid yang kita cintai ini. Selawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah hari ini saya ingin mengangkat satu hadis Nabi tentang jagalah Allah atau ikhfadillah. An Abdullah ibn Abbas haddatsahu annahu raqiba khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni muallimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah yajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Artinya dari Abdullah bin Abbas bahwa ia menceritakan kepadanya bahwa suatu hari ia menunggang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai anak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu yang tentulah mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan beberapa kalimat kepada umatnya melalui pengajaran kepada Abdullah bin Abbas.
Beberapa kalimat yang diajarkan Rasulullah itu berkaitan dengan akidah secara aplikatif atau akidah yang langsung diamalkan. Dan narasi sabda ini tentunya merupakan kisah nyata atau peristiwa nyata yang dialami oleh Rasulullah sendiri. Allah akan menjaga hambanya selagi hamba itu menjaga Allah. Dengan demikian, maka hamba tersebut akan mendapati Allah di hadapannya sebagai penolong dan pelindung. Barangkali timbul pertanyaan, menjaga Allah, bagaimana caranya? Secara mendasar, menjaga Allah dapat diresapi melalui aktivitas batin dengan melakukan zikrullah. Kita dapat melakukan zikrullah dengan lisan, dengan hati dan pikiran sepanjang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulul albab bahkan senantiasa melakukan zikrullah ini dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ulul albab yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Bacaan zikrullah dapat disesuaikan dengan kepentingan saat itu. Dengan demikian, hamba yang seperti ini akan diingat pula oleh Allah. Terjadilah hubungan yang terbangun antara abid dengan al-ma'bud menjadi hubungan yang positif. Hadirin rahimakumullah, sebagai gambaran pertolongan Allah berupa diteguhkannya sikap pantang menyerah, dapat dilihat jelas pada dua epos pertolongan Allah yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Kisah pertama adalah tentang Talut dan fi'ah qalilahnya. Dengan bekal keyakinan bertemu Allah, mereka meminta untuk dikokohkan kaki-kaki mereka di medan jihad melawan pasukan besar Jalut. Sedangkan kisah kedua berkaitan dengan Rasulullah Muhammad dan pasukannya Adillah ketika medan jihad Badar melawan pasukan kafir Mekah. Mereka dianugerahi rahmat berupa rasa kantuk dan hujan. Salah satu tujuannya adalah untuk meneguhkan kaki-kaki mujahidin di medan laga. Kedua pasukan penolong Allah itu sama-sama meraih kemenangan yang gemilang. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun Talut dan tentaranya berdoa, ya Allah, Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Wa yudhhiba ankum rijza syaitani wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Hadirin wal hadirat hadirin rahimakumullah, ketahuilah keteguhan kaki-kaki di medan jihad tidak akan diberikan oleh Allah kecuali setelah para mujahidin melaksanakan pendirian amal isti'anah. Menurut hadis yang menjadi pokok bahasan ini, seorang wahid tidak akan beristi'anah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, isti'anah dapat dimaknai dengan sikap yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Untuk dapat mengalahkan musuh, cukuplah
Cakupan isti'anah ini bisa meliputi spiritual, intelektual, logistik, kekuatan, sumber daya, dan perlindungan dari rekayasa dusta. Salah satu cara isti'anah adalah dengan berdoa sungguh-sungguh, sebagaimana hal yang dilakukan oleh Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Musa, Dzulkarnain, Talut, dan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya juga para nabi yang lain yang tidak disebutkan namanya satu persatu. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa. Mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Hadirin rahimakumullah, materi doa ini bisa disimpulkan bahwa tentang pertautan dalam rangka menyucikan diri, sikap sabar dengan pengertian berani dalam rangka menghadapi musuh, dan keteguhan kaki di medan laga. Sedangkan cara isti'anah lainnya adalah dengan cara bersabar dalam pengertian luasnya mendirikan sholat. Semua isti'anah ini harus dilakukan secara fokus. Dengan pendirian amal isti'anah inilah seorang muwahhid tidak lagi terpengaruh oleh pujian dan makian dari selain Allah. Itu semuanya di hadapannya sudah tidak bernilai. Di matanya semua hanyalah makhluk Allah. Makhluk yang tidak bisa dan tidak mampu memberikan manfaat ataupun madarat, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. Dia sibuk mencari ridho Allah dengan selalu aktif dan produktif dalam rangka menegakkan kalimatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al musabbihati bi kursihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyatihi insihi wa jinnihi wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa radallahu ala arba'in khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa'anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkar min baladina khasah wa min budal muslimina 'ama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.